Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Targani. Di sini saya akan menerangkan mengenai contoh perhitungan waris. Contoh yang pertama, diketahui pewaris Abdul memiliki harta warisan sebesar 200.000. Ahli warisnya anak laki-laki, anak perempuan, ibu, dan paman. Ditanya bagian masing-masing. Yang pertama, ibu mendapatkan setengah bagian, istri mendapat 1/8, paman kandung mahjub, anak laki-laki asobah bin nafs, anak perempuan asobah bil ghair. Kemudian ditentukan asal masalahnya 24. Kemudian perhitungannya setengah dikali 20 dikali asal masalah dikali 24, hasilnya 4/24. Kemudian dikali dengan harta warisan 200.000, hasilnya 33.333,33. Kemudian 1/8 dikali 24, hasilnya 3/24, dikalikan 200.000, hasilnya 25.000. Kemudian 33.333,33 ini dijumlahkan dengan 25.000, hasilnya menjadi 58.333,33. Setelah itu jumlah harta warisan 200.000 dikurangi dengan penjumlahan tadi, dan hasilnya adalah 141.666,67. Ini adalah asobahnya yang digunakan untuk perhitungan penentuan harta warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk perhitungan dari harta waris anak laki-laki, 2/3 dikali sisanya tadi 151.666,67, hasilnya 94.444. Ini untuk harta anak laki-laki. Kemudian anak perempuan, 1/3 dikali 141.666,67, hasilnya 47.222. Contoh yang kedua, pewaris yang bernama Solihah memiliki harta warisan sebesar 150.000. Ahli warisnya suami, ayah, ibu, dan kakek dari ayah. Ditanya bagian masing-masing. Suami mendapatkan bagian setengah, ibu mendapatkan bagian 1/3, kakek dari ayah mahjub, dan ayah mendapatkan asobah. Ditentukan asal masalahnya, yaitu 6. Kemudian setengah dikali 6, hasilnya 2/6. Kemudian dikalikan harta warisan 150.000, hasilnya 75.000. 1/3 dikali 6, hasilnya 2/6. Dikalikan harta warisan hasilnya 150.000, hasilnya 50.000. Kemudian 75.000 dijumlah dengan 50.000, hasilnya 125.000. 150.000 dikurangi 125.000, hasilnya 25.000. Di sini 25.000 ini adalah asobah sisa. Jadi ini merupakan harta warisan untuk ayah. Di sini timbul permasalahan dikarenakan ketentuannya
ayah itu harus 2 kali lebih besar dari harta warisan yang didapatkan oleh ibu. Ibu di sini 50, sedangkan ayah 25. Jadi harta warisan ibu lebih besar dari harta warisan ayah. Nah, untuk menyelesaikannya, caranya yaitu bagian ibu sepertiga dikalikan dalam kurung harta waris dikurangi warisan suami. Sepertiga dikali 150.000 dikurangi 75.000. Hasilnya adalah 25.000. Kemudian untuk 25.000 ini adalah untuk ibu. Kemudian untuk menentukan harta warisan ayah, rumusnya harta warisan dikurangi warisan suami dikurangi warisan ibu. 150 dikurangi 75 warisan suami dikurangi harta warisan yang didapatkan ibu, jumlahnya 50. Di sini jumlah warisan yang didapatkan oleh ayah sudah 2 kali lipat dari yang didapatkan oleh ibu. Kemudian contoh yang ketiga, waris bernama Hani memiliki harta 150.000. Ahli warisnya ayah, 3 anak perempuan, ibu, kemudian suami dan saudara perempuan kandung. Ditanya bagian masing-masing. Ayah mendapatkan bagian 1/6 plus sisa. Kemudian 3 anak perempuan masing-masing 2/3, mendapatkan 2/3. Ibu mendapatkan 1/6, suami 1/4, dan saudara perempuan kandung maju. Kemudian ditentukan asal masalahnya sebesar 12. Kemudian 1/6 dikali 12 hasilnya 2/12 dikali dengan harta warisan 100.000 hasilnya menjadi 16.666,666. Kemudian 2/3 dikali 12 hasilnya 6/12 dikali 100.000 sama dengan 66.666,66. Kemudian 1/6 dikali 12 hasilnya 2/12 dikali 100.000 hasilnya 16.666,666. Kemudian 1/4 dikalikan 12 hasilnya 3/12 dikali 100.000 sama dengan 25.000. Kemudian keseluruhannya jumlahnya seluruhnya 125.999,996. Nah, di sini jumlahnya lebih banyak dari harta warisan yang dimiliki oleh pewaris tadi. Jadi di sini terdapat ahli waris yang tidak mendapatkan bagiannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahannya, permasalahan ini disebut aul. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan aul ini, maka caranya yaitu menentukan KPK-nya 15. KPK 15. Kemudian penyebutnya tadi dirubah, yang asal masalahnya tadi 12 diganti dengan 15. Jadi 2/15 dikali 100.000 hasilnya 13.333,33.
Dan 8 per 15 dikali 100.000 sama dengan 53.333,33. Dibagi menjadi 3 karena terdapat 3 orang anak perempuan, dan masing-masing anak perempuan itu mendapatkan 17.777,667. Kemudian 2 per 15 dikali 100.000 sama dengan 13.333,33. Kemudian 3 per 15 dikali 100.000 sama dengan 20.000. Dijumlahkan keseluruhannya, hasilnya adalah 99.969. Jadi ini sudah pas seluruh ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. Kemudian contoh yang keempat, pewaris bernama Syaifullah memiliki harta warisan sebesar 250.000. Ahli warisnya ibu, anak perempuan, nenek, dan nenek dari ayah. Ditanya bagian masing-masing. Ibu bagiannya 1/6, anak perempuan bagiannya setengah, nenek dari ayah mahjub. Ditentukan KPK-nya. KPK-nya adalah sebesar 6. 1/6 dikali 6, 1/6 dikali harta warisan 250.000, hasilnya 41.666,667. Dan 3 setengah dikali 6, hasilnya 3/6. 3/6 dikali harta warisan 250.000, hasilnya 125.000. Kemudian 41.666 ini dijumlahkan dengan 125.000, hasilnya adalah 166.666,667. Kemudian harta warisan tadi 250.000 dijumlahkan dengan 166.666,667, dan hasilnya 83.333,334. Di sini jumlahnya lebih kecil dari harta keseluruhan yang dimiliki oleh pewaris. Jadi di sini ada harta sisa yang tidak dibagi karena keseluruhan ahli waris sudah mendapatkannya. Nah, untuk ini termasuk dalam permasalahan ROT. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ROT ini, caranya yaitu menentukan asal masalahnya dengan cara menjumlahkan pembilang di sini. Pembilang ini 1 dan 3 dijumlahkan, hasilnya menjadi 4. Nah, 4 ini menjadi asal masalahnya. Nah, yang asal masalahnya 6 diganti menjadi 4. Jadi 1/4 dikali 83.333,334, hasilnya 20.832,333. Kemudian 3/4 dikali 83.333,333, hasilnya 62.499,999. Nah, kemudian keduanya setelah itu hasil tadi yang
41.666,667 ini dijumlahkan dengan hasil perhitungan ROT tadi 20.832,333, hasilnya 62.832,666. Ini bagian dari ibu. Kemudian yang selanjutnya hasil 125.000 ini dijumlahkan dengan hasil perhitungan ROT tadi 62.499.999 dan hasilnya adalah 62.499.999 dijumlahkan dengan 62.499.999 dan hasilnya 187.499,999. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 250.332,666. Nah, di sini jadi tidak ada kelebihan harta lagi ya, harta yang harta warisan. Jadi keseluruhan harta warisan sudah habis dibagi kepada keseluruhan ahli waris. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 5, pewaris bernama Dewi memiliki harta sejumlah 300.000. Ahli warisnya kakek dari ibu, cucu perempuan dari anak perempuan, dan saudara perempuan ibu. Ditanya bagian masing-masing. Kakek dari ibu dari ibu ini mendapatkan bagian 1/6. Cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan 1/2. Saudara perempuan ibu tidak mendapatkan apa-apa karena mahjub. Kemudian ditentukan KPK-nya. KPK-nya adalah 6. 1/6 dikalikan dengan 6, hasilnya 1/6. Kemudian dikalikan dengan harta warisan 300.000, hasilnya 50.000. Kemudian setengah dikalikan dengan 6, hasilnya 3/6. Dikalikan dengan 300.000, hasilnya adalah 150.000. Kemudian 50.000 dan 150.000 dijumlahkan, hasilnya adalah 200.000. Kemudian harta warisan sebesar 300.000 dikurangi 200.000, hasilnya adalah 100.000. Nah, di sini juga muncul permasalahan ROT karena jumlahnya lebih sedikit dari keseluruhan harta warisan yang dimiliki oleh pewaris. Nah, untuk menentukannya caranya sama, itu pembilangnya di 1 ditambah dengan 3, hasilnya 4. Nah, 4 ini dijadikan sebagai asal masalahnya, yang awalnya asal masalahnya 6 diganti menjadi 4. Jadi 1/4 dikalikan dengan
dikalikan dengan seluruhan harta rot tadi, dikalikan dengan 100, ini hasilnya adalah 25.000. Kemudian 3/4 dikali dengan 100.000, hasilnya adalah 75.000. Setelah itu 50.000 ini dijumlahkan dengan 25.000, hasilnya adalah 75.000. Ini merupakan bagian untuk harta warisan untuk kakek dari ibu. Kemudian 150.000 dijumlahkan dengan 75.000, hasilnya adalah 250.000. Ini merupakan bagian harta warisan untuk cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.